Iya, shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan masih memberikan saya kekuatan, kesehatan. Bahkan Ibu Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Kalau kita sampai saat ini kita sehat, kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dulu ayat pokok kita pada malam hari ini di Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat dulu kita baca. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. 1, 2, 3, ya. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik menghukum orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Haleluya. Kembali kita duduk. Kalau kita lihat di Alkitab kita Bapak Ibu, Habakuk ini terdapat 3 pasal. Yang pertama bagaimana perikopnya tentang keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Yang kedua dikatakan orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Dan yang ketiga, pasal ketiga itu ada doa Nabi Habakuk. Kalau kita baca di rumah tentang cerita Nabi Habakuk ini dari pasal 1, 2, dan ketiga, nanti di rumah kita akan baca, kita akan mengerti kenapa di pasal pertama ini seorang nabi ini, Nabi Habakuk ini, dia melihat dengan kacamata imannya bagaimana bangsanya pada saat itu seolah-olah tidak Tuhan tolong. Pada malam hari ini saya akan kasih tema ketika Tuhan terasa tidak berbicara. Ya. Siapa sih Nabi Habakuk ini? Habakuk adalah salah satu nabi yang pernah mengalami situasi seperti ini. Merasa ketidakadilan, merasa seolah-olah kok Tuhan tidak menolong bangsanya. Ternyata bukan kita saja yang mengalami kenapa seolah-olah kok Tuhan belum tolong. Ternyata Nabi Habakuk ini juga pernah mengalami sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikirannya, yang muncul di dalam hatinya. Bagaimana seorang nabi ini, nabi kecil ini, dia juga mengeluh seolah-olah Tuhan tidak menolong, seolah-olah kok Tuhan membela kejahatan, kok yang benar justru dibiarkan. Dia melihat ketidakadilan, kalau kita lihat dia melihat ketidakadilan, penindasan, ya, bahkan orang fasik mengepung orang benar. Harusnya menurut kacamata kita harusnya yang Tuhan tolong itu orang-orang yang benar, orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi kenapa kok di sini justru kok Tuhan seolah-olah tidak menolong bangsa tersebut? Kalau kita ditanya, pernah nggak kamu seperti bangsa, seperti Nabi Habakuk ini? Pasti pernah. Ya, siapa yang tidak pernah? Pasti pernah, kita semua mengalami seolah-olah pertanyaan kita kok kenapa ini harus terjadi. Nah, kita akan belajar, ya, bagaimana pada saat itu bangsa Yehuda waktu itu, ya, merasa ketidakadilan yang Tuhan tidak menolong. Kastim atau Babel, ya, bagaimana kita tahu bangsa tersebut adalah bangsa yang brutal pada zamannya waktu itu, ya. Ya, adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang pertama saya akan kasih poin dulu.
diam bukan karena ia tidak peduli. Katakan, Tuhan diam bukan karena ia tidak peduli. Haleluya. Tuhan itu sering kali diam bukan karena dia tidak peduli, tetapi justru kediamannya Tuhan itu sebenarnya Tuhan itu melihat dulu apa respon yang terjadi ketika hal itu terjadi dalam hidup kita. Apakah kita mengeluh? Apakah kita menyalahkan keadaan? Apakah kita justru iman kita ini undur? Kalau kita lihat di pasal yang kelima, Bapak Ibu, ya, bagaimana situ perikopnya penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Ya, Tuhan pakai orang-orang Kasdim itu justru, ya, orang bangsa Yehuda justru mereka merasa terasingkan, padahal mereka orang yang benar loh, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan juga bisa pakai orang Kasdim ini, ya, dalam setiap kehidupan kita. Ya, tadi saya katakan kita pasti punya pertanyaan, kenapa justru orang yang jahat itu kok dia justru diberkati? Kenapa kok doanya justru lebih cepat dikabulkan, sedangkan saya yang sudah setia, saya sudah melayani Tuhan, kenapa doa saya seolah-olah belum terjawab? Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 11, bagaimana cerita yang sering kita dengar, Lazarus sakit, Yesus kan nggak langsung datang, ya, Yesus nggak langsung datang, tapi dia justru menunggu, ya. Kalau menurut di sana kalau kita baca, mengapa Yesus tidak segera datang? Kalau Tuhan Yesus mau datang saja pada saat itu bisa, tetapi justru apa? Ada penundaan. Tetapi justru apa? Di balik penundaan tersebut, justru Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan juga firman Tuhan katakan sana, justru di balik itu memuliakan Allah. Saya mau katakan diamnya Tuhan itu bukan karena ketidakhadirannya Tuhan, tapi Tuhan mau mengajar kita. Tuhan mau memproses setiap kehidupan kita. Tadi pertama apa Bapak Ibu? Tuhan diam bukan karena ia tidak peduli. Kalau kita lihat di pasal yang kedua, kita boleh baca dulu. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan. Ya, penindasan artinya memang sudah benar-benar mereka dibabat habis, ya. Tetapi tidak kau tolong. Nabi Habakuk berbicara, kenapa Tuhan kok nggak tolong pada waktu itu? Dengan matanya sendiri Nabi Habakuk melihat bagaimana bangsanya justru dianiaya, justru tidak adanya ketidakadilan oleh bangsa Kasdim. Bahkan di ayat yang ke-3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Mata kita kan, ya memang indera penglihatan kita nih lebih dominan. Kalau saya lihat itu indera penglihatan kita lebih dominan 80%. Apa yang kita lihat itu justru lebih cepat kita tangkap. Dikatakan, ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Perhatikan yang keempat, ada 2 kalimat, 2 kali terjadi itu. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya. Kata itulah sebabnya ada 2 kali Bapak Ibu. Kalau perhatikan situ, itulah sebabnya, itulah sebabnya. 2 kali Nabi Habakuk menekankan kalimat ini, itulah sebabnya. Ya. Menurut Bapak Ibu, kita mengeluh itu, ya, itu hal yang salah atau yang benar? Mbak Bulan bilang manusiawi. Kalau dibilang siapa yang gak pernah mengeluh, ya, saya pun sebagai hamba Tuhan pasti ada saatnya ketika saya mengeluh. Semua kalau kita ditanya, pernahkah engkau mengeluh? Pasti kita jawabnya pernah. Ya, karena kita hidup di dalam dunia ini masih di dalam daging kita. Kita nggak bisa bilang saya nggak pernah mengeluh, tidak pernah. Pasti ya. Setidaknya yang kita dulu mungkin yang belum mengenal Tuhan, kita sering mengeluh setiap hari. Ya, kita sudah mengenal Tuhan, mungkin sudah porsinya sudah jauh lebih dikit. Nah, Nabi Habakuk ini, Nabi ini bagaimana dia mengeluh dan mengeluh,
dari hukuman. Bahkan di ayat yang kedua, pasal yang kedua, ya, bagaimana ya kalau pasal yang pertama, bagaimana kalau kita lihat di situ, kita baca dari ayat yang pertama sampai 17, itu seolah-olah dia tanya gimana keadilan Tuhan. Tapi ayat yang kedua mulai bagaimana Nabi Habakuk melihat pertolongan Tuhan, dan pasal yang ketiga bagaimana dia mengungkapkan ada pujian-pujian di situ. Ternyata Nabi Habakuk ini adalah orang yang multi talent, Bapak Ibu. Multi talent. Ternyata dia juga bisa menciptakan sebuah lagu ternyata. Setelah saya menemukan firman Tuhan yang tadi, ternyata Nabi Habakuk ini orangnya ternyata multi talent. Dari pasal 1, 2, 3 bagaimana imannya yang awalnya terseret-seret karena keadaan, dan sampai pasal yang ketiga dia memuji-muji Tuhan. Ya. Akhirnya apa? Habakuk dia berhasil mengenal firman Tuhan dari kehidupannya. Nah, di pasal 1 pertama, yang poin pertama tadi saya katakan Tuhan diam bukan karena ia tidak peduli. Yang kedua, diamnya Tuhan itu bukan karena penundaan, bukan karena penolakan. Apa yang kedua? Diamnya Tuhan bukan karena penolakan. Bagaimana kalau kita lihat di sini, bagaimana Tuhan itu tidak lupa menolong kita, walaupun saat itu Tuhan belum tolong. Tidak semua doa kita Bapak Ibu Tuhan jawab. Setuju? Iya. Tidak semua doa kita pasti Tuhan jawab. Ya mungkin ada hal beberapa pokok doa kita yang mungkin sudah Tuhan jawab. Tetapi mungkin ada sebagian justru doa-doa kita seolah-olah kok tidak terjawab. Seolah-olah kok tertunda waktunya. Seolah-olah kok Tuhan kok belum tolong. Kita mengalami yang namanya pasti pergumulan. Kita pasti yang namanya ya punya pengharapan masing-masing. Saya pun juga sebagai hamba Tuhan, saya juga punya pergumulan. Bahkan juga sidang jemaat juga punya pergumulan kita masing-masing. Bahkan kalau bilang tanya ada masalah, kita semua punya masalah. Tetapi di dalam hidup ini kita mau terus belajar. Justru di balik keadaan kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Kita nggak bisa mikirkan dalam dunia ini dengan logika kita. Kita nggak bisa berpikir logika kita dengan caranya Tuhan, tidak bisa. Kalau kita berpikir secara logika, kita akan lama-lama kita akan frustasi. Setuju Bapak Ibu ya? Kalau kita andalkan logika kita, yang adanya apa? Kita frustasi. Bahkan kita nggak bisa namanya mengandalkan perasaan kita sama perasaannya Tuhan. Ini loh Tuhan perasaanku. Tuhan harusnya tahu perasaanku. Tidak Bapak Ibu. Justru pikiran kita, perasaan kita nggak bisa samakan itu dengan pikiran dan perasaannya Tuhan. Walaupun mungkin ada saatnya kita dalam keadaan lemah, ya, pikiran kita kacau, hati kita kacau, ya. Tapi jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Terus kita belajar firman Tuhan, amin. Ya, bagaimanapun seorang raja Daud juga, dia nggak langsung diurapi, dia nggak langsung menjadi seorang raja, ya. Tetapi justru banyak hal yang harus dia lewati. Dia harus dikejar-kejar oleh Saul, dia harus lewati masa itu. Bahkan seperti apa seorang gila, pura-pura gila dikatakan. Dia nggak langsung Tuhan jadikan dia kau jadi raja, tidak. Justru ada beberapa hal yang harus dilewati Daud sampai jadi tahap itu. Dalam kehidupan kita juga, kita pengiringan kita bersama Tuhan, ada sesuatu proses yang harus kita lewati dalam hidup ini. Jadi kalau kita bilang saya belum sampai pada tujuan saya, berarti kita masih dalam pertandingan iman kita masih berjalan. Ya, firman Tuhan katakan kita di dalam dunia ini kita sedang bertanding. Kita sedang bertanding iman kita sampai akhir hidup kita. Firman Tuhan dikatakan di Wahyu, orang yang setia dia pasti akan mendapatkan apa? Mahkota kehidupan. Kita semua dapat mahkota kehidupan, amin. Bahkan nama kita juga tertulis di buku kehidupan. Jangan sampai justru kesetiaan kita
ya kesetiaan kita menjadi sia-sia. Tapi apa yang kita kerjakan saat ini justru itu akan membawa masa depan kita yang penuh harapan di dalam Tuhan. Iya. Jadi perundangan Tuhan itu sebenarnya tempat di mana karakter kita dibentuk, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan bilang justru waktunya nggak terjawab, justru itu hal yang tidak baik. Tidak. Justru Tuhan mau semakin membentuk karakter kita. Yang ketiga, apa sih yang harus kita lakukan saat Tuhan diam? Ada poin kecilnya. Saya mau katakan, tetap percaya meski tidak melihat. Tetap percaya meski tidak melihat. Pada hari Sabtu kemarin, saya membawa ada sebagian juga ini, poin ini saya bawa kepada anak pemuda. Tetap percaya meski tidak melihat. Dalam kehidupan kita kan bukan hidup di zaman generasinya Tuhan. Pada waktu itu kan kalau murid-muridnya dia bisa melihat bagaimana wajahnya Yesus, benar? Kalau saat ini kita nggak bisa bagaimana sepenuhnya melihat wajahnya Yesus. Tapi yang bisa kita tahu Yesus itu dari firman Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Dari firman Tuhan, dari pendengaran kita melalui firman Tuhan, kita mengenal Tuhan. Kita ya kalau kita hidup di zaman dulu kita mungkin enak bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, ya kita mungkin semakin percaya. Nah di saat ini kita nggak bisa melihat namanya Tuhan itu secara nyata, tapi bisa kita rasakan, bisa kita baca firman Tuhan. Ya sebab firman Tuhan dikatakan adalah perkataan Allah sendiri. Kalau kita mau kenal Tuhan, kita ya juga harus baca firman. Sama halnya kalau kita mau kenal seseorang, kita dekati dia, kita ajak dia makan, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita kan kenal. Sama dengan kehidupan kita. Kita kalau mau kenal Tuhan kita mau dekat sama Tuhan kita, tergantung bagaimana respon kita setiap hari. Kita mendengar firman Tuhan tidak cukup hanya seminggu sekali, Bapak Ibu. Makanya kalau Ibu Gembala selalu ingatkan, Mazmur itu jangan lupa setiap pagi kita berkati tubuh jiwa roh kita. Supaya apa? Ketika kita bangun pagi hari, ya, supaya ketika kita bangun pagi hari, tubuh jiwa roh kita ini diberkati Tuhan. Akhirnya ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, ada sukacita, ada damai. Kalau kita nggak ada doa, pastinya apa? Bersama. Iya, makanya setiap hari kita harus belajar ada saat teduh di dalam Tuhan bersama Tuhan. Yang pertama tadi kita percaya meski tidak melihat. Kalau 2 Korintus 5:7 dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Justru iman yang sejati itu ya diuji saat kita tidak melihat apa-apa, Bapak Ibu. Yang kedua tadi, jangan mengambil keputusan kita saat kita dalam emosi. Apa yang harus kita lakukan saat Tuhan diam? Yang pertama apa? Tak percaya meski kita belum melihat. Yang kedua, jangan mengambil keputusan berdasarkan emosi kita. Nah, berdasarkan emosi ya saya mau katakan sini, bagaimana waktu Tuhan menjawab setiap permohonan kita, saat terasa Tuhan itu diam dalam kehidupan kita, kita jangan mengandalkan dengan apa? Kekuatan kita. Jangan mengandalkan perasaan kita. Tadi saya katakan, jangan pernah kita mengandalkan perasaan kita dengan perasaannya Tuhan. Sama yang perasaan Tuhan dan perasaan Tuhan tidak. Ya kalau dibilang Tuhan kenal kita, sangat kenal anak-anaknya. Tuhan kenal pribadi kita, Tuhan kenal kedalaman hati kita. Tapi kalau tanya kita kenal nggak kedalaman hatinya Tuhan? Nah, kita yang tahu Bapak Ibu ya. Seberapa bagaimana hubungan kita jauh bersama Tuhan. Iya. Makanya kalau ketika kita dalam mengambil keputusan, ya jangan pernah kita andalkan menurut perasaan kita. Banyak kalau kita lihat di toko-toko Alkitab ini Bapak Ibu, banyak ya toko-toko Alkitab ini ya dia harus menunggu waktu yang lama. Ya, contoh hal sederhananya, bagaimana Abraham Sarah, dia harus menunggu keturunannya, anaknya untuk Sarah melahirkan berapa tahun? Ya, dia harus menunggu berapa? 25 tahun. 25 tahun. Pada saat itu Abraham berumur berapa?
75. Dia punya anak umur 100 tahun. Kadang menurut kita ya 25 tahun pada waktu itu kita nggak tahu ya. Kalau sekarang kan memang setahun itu kayak nggak terasa Bapak Ibu ya. Ya setahun. Apalagi kita nggak terasa di jalan bulan Juli. Bentar lagi Juli, Agustus, September, Oktober. Bentar lagi udah mau Natal lagi. Kayak cepat banget waktu setahun. Masih banyak hal mungkin di dalam tahun ini. Mungkin Tuhan belum menjawab doa kita Bapak Ibu. Tapi percayalah ya, andalkan Tuhan selalu di setiap langkah kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, lakukan apapun yang benar meskipun sulit. Kita kembali ke pokok kita di Habakuk 2. Kita buka dulu tadi di Habakuk. Kita buka dulu Habakuk 2. Kita langsung loncat dulu ayat yang keempat. Di situ dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu apa? Akan hidup oleh percayanya. Garis bawahi, tetapi orang yang benar itu akan hidup karena siapa? Karena percayanya. Haleluya. Yang ketiga tadi, lakukan apa yang pun yang benar meskipun sulit. Yang keempat, tetap penantian kita di dalam doa dan penyerahan. Haleluya. Makanya pemazmur bilang apa? Kita harus banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Kalau kita bercerita Bapak Ibu kepada sahabat kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, ya mungkin mereka bisa mendengarkan dan solusi. Tapi beda kalau ketika kita banyak duduk di kakinya Tuhan. Ya, Tuhan kasih jawab. Mungkin saat itu kita belum dapat jawaban, tapi ada sukacita yang mengalir di hidup kita. Makanya doa itu adalah apa? Nafas kehidupan. Tetap bangun doa kita di dalam Tuhan. Ya, sama halnya Bapak Ibu, kalau kita lihat di ceritanya Ayub, ya banyak tokoh-tokoh yang lain. Bagaimana pada waktu itu Ayub juga harus kehilangan seluruhnya. Siapa yang menandingi? Ya kalau bisa seperti Ayub, pasti jawabnya tidak ada. Semua justru hilang. Tetapi justru Ayub, orang yang salah ini, tidak menyalahkan keadaannya. Dia banyak berserah di hadapan Tuhan. Justru janji Tuhan apa? Tuhan gantikan berapa kali lipat? 2 kali lipat. Ya. Menurut pikiran Ayub pada saat itu, ya sudahlah, mungkin itu jalannya Tuhan yang terbaik. Tetapi ada rencananya Tuhan untuk Ayub. Justru di balik apa yang menurut pikiran kita, logika kita, enggak itu yang terjadi. Justru pada caranya Tuhan itu tidak terduga Bapak Ibu. Justru pada saat itu Tuhan gantikan 2 kali lipat berkat itu kepada Ayub. Sama halnya dengan hidup kita. Kita juga pasti diberkati Tuhan. Asalkan kita hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Selalu lagu yang saya suka itu satu-satunya saya andalkan. Waktu saya beli HP saya Samsung itu, ya dari awal sampai HP saya itu sudah hampir 7 tahun, lagu saya nggak pernah berubah sampai lagunya Antarian, ya. Karena saya juga yang waktu yang ganti settingnya, satu-satunya yang andalkan, ya. Sampai saat ini ya, yang selalu saya andalkan cuma Tuhan dalam hidup saya. Walaupun dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita bersama Tuhan, banyak hal yang harus kita lewati, air mata yang harus kita teteskan, ya, itu tidak akan menjadi sia-sia Bapak Ibu. Ya, justru datangnya masalah itu, ya, itu menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan dikatakan, ya, kalau kita mau menerima berkat, kita harus melewati masalah dulu. Amin. Jangan kita mau terima dulu berkat dulu, masalahnya nanti. Sama dengan kehidupan kita. Apa yang menjadi kewajiban kita itu harus kita lakukan, baru hak kita minta. Ya, jangan kita bilang mana hak saya harus diberkati Tuhan. Sedangkan kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, kita nggak lakukan. Sebelum kita menerima hak kita, lakukan dulu kewajiban kita bersama Tuhan. Apa yang
Dan Tuhan itu punya waktunya sendiri. Dan waktunya Tuhan itu selalu sempurna. Katakan amin. Iya. Waktunya Tuhan itu selalu sempurna dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita nih Bapak Ibu, kalau tadi kita lihat bagaimana Habakuk ini di pasal 1 ini, bagaimana banyak hal konotasi negatif yang dia tentang pengeluhan dia, bahkan sampai pasal yang kedua, ya kita boleh lihat di sini, maka sampai pasal yang ketiga ada beberapa kalimat-kalimat yang dipanjatkan doa Nabi Habakuk kepada Tuhan, ya bagaimana dia di pasal ketika dia melakukan puji-pujian dia kepada Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan Habakuk pada saat itu, ya memang harusnya dia tidak mengalami hal itu, tapi ternyata ya Bapak Ibu, justru ketidakadilan itu justru membawa Nabi Habakuk ini mengerti rencananya Tuhan. Oh, ternyata seperti ini. Padahal dulu saya bilang, kenapa Tuhan gak tolong? Setelah kita sadari, kita lewati prosesnya, kita makin mengerti. Oh, pernah Bapak Ibu mengalami hal itu? Pasti pernah, saya pun pernah mengalami. Mengapa saya harus melewati ini dan ini? Oh, ternyata Tuhan mau bawa saya sampai saat ini. Tuhan mau bawa kita semakin mengenal Tuhan. Jangan sampai justru di keadaan kita yang tidak baik, justru membuat kita undur, justru membuat kita salahkan keadaan. Tidak, justru membuat kita semakin mengerti, buka hati kita, pikiran kita. Oh, Tuhan mau bawa saya lebih lagi mendekat dengan Tuhan. Tuhan mau pakai saya lebih lagi dalam Tuhan. Dalam pengiringan kita sudah berapa lama Bapak Ibu bersama Tuhan? Ya, sudah berpuluh-puluh tahun ya. Dari kita sekolah minggu, pemuda remaja, bahkan sudah menjadi omong-opung, ya sudah panjang perjalanan Bapak Ibu. Kalau saya belum, masih setengah lah. Kalau Bapak Ibu ya sudah luar biasa perjalanan imannya bersama Tuhan, pengiring bersama Tuhan. Banyak hal pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu yang sudah lewati, ya sampai saat ini, dari masa muda Bapak Ibu sampai di masa tua ini, ternyata Bapak Ibu lihat bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, bahkan mungkin Bapak Ibu pernah merasakan, oh ternyata Tuhan bawa saya dalam hal ini. Akhirnya kita mengerti, oh ini rencananya Tuhan, oh ini maunya Tuhan dalam hidup saya. Ingat Bapak Ibu, janjinya Tuhan apa? Selalu menyertai kehidupan kita, asalkan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam pemuda selalu saya tekankan, kerjakan keselamatan kita itu setiap hari, bukan setiap minggu, setiap waktu. Makanya kalau kita percaya sama Tuhan, harus setiap hari. Jangan kita bilang, ya hari ini saya percaya, besok sewaktu-waktu kita diterpa badai, kepercayaan kita justru kurang. Jangan sampai justru semakin hari pengiringan kita bersama Tuhan, saya harus semakin percaya bersama Tuhan. Saya akan mampu melewati ini bersama Tuhan, karena saya akan menerima berkat itu. Dan Tuhan pasti menyertai perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin. Makanya Tuhan itu bekerja, Bapak Ibu, tidak selalu dengan apa yang menjadi harapan manusia. Ya, tidak bisa saya ulangkan bagaimana caranya Tuhan tidak bisa sama dengan pikiran dan perasaan kita. Tuhan punya caranya sendiri menolong kehidupan Bapak Ibu. Firman Tuhan sampai sini biar memberkati kehidupan kita. Seorang pemain musik, biarlah dalam setiap kehidupan kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak mau memakai setiap pengertian kami sendiri ya Tuhan, tapi kami mau terus berharap kepada Tuhan. Kami tahu rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mau terus berserah kepada Tuhan.